Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu kepada para aktivis, kepada para pejuang, kepada para mujahid, ini cerita tentang Raja Petro berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Hayo, 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 hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat RH sekalian, hari ini saya akan membahas lagi soal pernyataan Rocky Gerung Roger ya, atau RJ atau RG. Ini terkait dengan eksistensi Anies Baswedan ya, dimana kaum baper ya mengatakan bahwa Anies itu karena 212 lah, karena politik identitas lah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi bagi Rocky Gerung menarik, dia ada di Jakarta karena his achievement, prestasinya ya, bukan karena 212 atau menggunakan politik identitas. Nah, coba kita lihat ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita memandang pemimpin itu ya biasa-biasa saja. Positifnya ada, negatifnya ada ya. Jadi tetapi tidak mungkin negatif semua atau positif semua ya. Tidak adalah pemimpin Indonesia sekelas Nabi atau sekelas Khalifah. Kalau mau menyamakannya dengan Umar bin Khattab ya, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya, jauh lah. Tetapi paling tidak kita punya prototipe yang masih masuk akal ya. Mungkin ada tipe Bung Karno, tipe Pak Harto, tipe Habibie, tipe SBY, tipe Megawati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada plus dan minusnya karena we are all human ya. Kita semua adalah manusia. Dan dengan kemanusiaan kita punya kelemahan-kelemahan juga tentunya. Coba kita bacakan Sobat RH sekalian. Rocky Gerung, Anies di Jakarta bukan karena 212 tapi karena prestasinya, sebagaimana dilansir oleh Kumparan ya. Oke. Rocky Gerung punya pendapat soal Anies Baswedan. Kata Rocky, Anies punya elektabilitas yang semakin naik, bukan semata karena dukungan massa 212 atau kelompok Islam, tapi karena prestasinya.
Anies di Jakarta bukan didukung oleh 212 Islam, elektabilitasnya naik karena prestasinya, itu dasarnya, kata Rocky dalam paparannya di acara 5 tahun refleksi kepemimpinan Anies Baswedan di Hotel Grand Alia Jakarta Jumat. Acara itu juga dihadiri oleh Anies. 212 yang dimaksud Rocky mengacu pada aksi 212 lalu mendemo Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Rocky melanjutkan kepemimpinan Anies melesat di Jakarta juga bukan karena faktor agama. Karena publik Jakarta melihat prestasi. Seluruh doa kita kumpulin setiap hari itu, kalau nggak ada prestasi nggak ada orang yang dukung Anies tuh, ujar dia. Menurut Rocky, rasionalitas masyarakat di Jakarta itu cermin dari politik di Indonesia. Nah, karena itu kita mesti promosikan Anies sebagai orang yang berprestasi. Nah, orang yang berprestasi artinya dia didukung oleh program dia yang sukses, beber dia. Doa itu adalah bonus dalam politik, itu begitu. Anda berdoa terus-menerus kedatangan amplop, hilang juga keyakinan untuk menempuh garis lurus itu, kata Rocky lagi. Kemudian Rocky menyinggung soal masa depan Anies setelah tak di Jakarta. Jadi Anies tidak akan pindah dari Jakarta, dia hanya pindah dari Medan Merdeka Selatan ke Medan Merdeka Utara. Anies memimpin Jakarta, itu fakta prestasinya. Sudah selesaikah? Dia sudah selesai memimpin Jakarta. Berikutnya dia akan memimpin dari Jakarta. Quotable, viralkan, ujarnya. Oke, sinyal Rocky Gerung soal Anies yang bakal diganggu penguasa dengan sprindik ya. Jadi sinyal ini kemarin sudah kita sudah katakan ya, Rocky Gerung menyebut Anies Baswedan bakal mendapat gangguan apalagi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Kata Rocky, ada penguasa yang tak suka Anies maju hingga nantinya Anies diganggu via penegak hukum lewat sprindik ya. Kalau pendukung Ganjar mengatakan, oh bukan Anies yang akan diganjal, Ganjar, ya sudah dua-duanya aja ya, pusing-pusing amat ya. Katakanlah kekuasaan istana berusaha mengganjal Anies dan berusaha juga mengganjal Ganjar. Ya udah dua-duanya berusaha agar presidensial threshold hilang, kan begitu. Sehingga Anies dan Ganjar bisa bertanding, bisa bersaing dalam kompetisi yang fair ya. Atau kalau nggak mau ya disatukan saja, siapa tahu nanti cebong dan kampret ya, pendukung Anies dan pendukung Ganjar damai, akur ya, seperti nol misalnya ya, sudah sangat rasionalitas ya. Jadi walaupun dia pendukung garis keras Ganjar dan sebelumnya Presiden Jokowi, tapi dia tetap rasional untuk menghargai orang lain. Karena sobat era sekalian, yang kita tidak sukanya itu bukan Ganjarnya, bukan Jokowinya, bukan Aniesnya harusnya, tetapi politik di belakang mereka ya. Nah, politik di belakang mereka itulah yang harus kita tentang. Misalnya politik percukongan. Kalau benar misalnya Ganjar itu didukung oleh para taipan ya, orang bilangnya 9 naga misalnya, sudah deploy uang kemana-mana, ya itu yang harus kita tentang, bukan Ganjarnya. Kalau benar Anies sudah disokong oleh taipan-taipan dan kemudian sudah diijon juga, itu yang kita tentang. Kalau Prabowo juga begitu, itu yang kita tentang. Karena yang kita inginkan adalah pemimpin yang a genuine leader yang bisa membawa terobosan bagi bangsa ini 2024 ke depan. Nah, permasalahan yang terbesar bagi Presiden Jokowi adalah dia tidak memerintah secara dependen, itu persoalannya ya. Dia memerintah secara dependen, tidak independen. Terlihat bahwa banyak sekali pengaruh orang-orang sekitar istana yang bisa membuat kebijakan itu menguntungkan kelompok-kelompok mereka. Dan selama memerintah, kesalahan terbesar pemerintahan Presiden Jokowi adalah membiarkan separasi dalam masyarakat, membiarkan pembelahan dalam masyarakat, membiarkan kelompok-kelompoknya atau orang-orang yang mengendorse Presiden Jokowi menghantam setiap hari orang-orang yang kritis pada pemerintahan. Padahal harusnya Presiden Jokowi mengatakan, hey, saya presiden bagi semuanya, silakan kritik saya, tolong saya tidak usah dibela ya. Lebih baik kalian ya itu bekerja sebaik-baiknya dalam bidang masing-masing. Yang mengkritik silakan, tidak mau mengkritik
tidak apa-apa, berterima kasih, tapi jangan kemudian membiarkan kelompok-kelompok tertentu itu menghantam orang yang mengkritik kekuasaan, karena demokrasi menjadi tidak sehat. Karena yang terjadi adalah bukan state versus civil society atau civil society mengontrol state, ya, bagaimana laiknya demokrasi, tetapi masyarakat itu saling cakar-cakaran dengan masyarakat juga. Jadi masyarakat yang dianggap anti Jokowi dan masyarakat yang dianggap pro Jokowi. Sementara kekuasaan tinggal hahaha hihihi aja, karena mereka kemudian tidak perlu susah-susah. Toh sudah ada kelompok masyarakat lainnya yang menghadapi kelompok masyarakat lainnya. Akibatnya agenda yang ingin didorongkan itu tidak pernah bisa menjangkau istana. Misalnya demo kenaikan BBM, ya kan? Demo kenaikan BBM, tidak substansinya yang dilihat, bagaimana kenaikan BBM itu menyengsarakan rakyat, karena barangkali subsidi itu dikurangi karena untuk proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak atau tidak relevan lagi, misalnya seperti IKN dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah demo kenaikan BBM itu hanyalah dianggap upaya kelompok-kelompok yang membenci presiden untuk kemudian eksis terus-menerus. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak sehat dalam demokrasi kita. Padahal kita tidak usah melihat motivasinya, mau benci, mau tidak benci dan lain sebagainya, itu soal yang biasa saja dalam politik. Yang paling penting apakah agendanya benar apa enggak. Kalau agendanya misalnya ingin harga BBM turun, ya menurut saya bagus-bagus saja. Tapi kalau misalnya agendanya ingin Presiden Jokowi mundur, ya boleh saja, tetapi tidak boleh memaksakan diri. Yang kan tidak boleh itu adalah Anda melakukan pelanggaran hukum. Selama dalam koridor konstitusi saya mau minta presiden mundur, presiden di-impeach dan lain sebagainya, itu adalah hak konstitusional warga negara. Ya, tidak boleh ditangkap seperti Ruslan Buton misalnya. Kok bisa ditangkap? Dianggap menyebarkan berita bohong, ya. Oke. Jadi kita harus pahami ya bahwa demokrasi kita harus kita selamatkan. Jangan sampai kemudian kecintaan kita kepada sebuah pemerintahan, sebuah penguasa, seorang penguasa menjadikan bangsa ini tidak berkembang secara baik dalam segenap aspek termasuk demokrasinya. Coba kita lihat sobat era sekalian ya. Nanti saya rencananya besok lusa itu akan di Pengadilan Negeri Kota Bumi ya, untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan penersangkaan Bunda Mary ya, seorang aktivis perempuan yang suka demo juga dan kemudian dianggap mengerahkan anak-anak dalam demonya. Lagi-lagi dicari-cari kesalahannya ya. Carilah yang substantif ya, yang orang yang korup, orang yang membunuh, orang yang menggunakan kekuasaan untuk menggaruk uang negara, itu yang mestinya diproses ya. Proseslah Sambo dan sekitarnya sebaik-baiknya ya. Jangan orang yang tidak merugikan keuangan negara yang kemudian diproses sibuk ya, padahal yang memproses belum tentu lebih baik ya, lebih bersih daripada orang yang diproses gitu. Oke. Sobat era sekalian, coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Rupanya yang datang ada Edi Mulyadi juga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lancar ya semuanya, karena ini demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Oke, coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Assalamualaikum Oke, dari channel Inang Irma langsung ke sini ya, itu channel yang saya juga endorse ya, karena kita harus sebanyak mungkin orang yang memperjuangkan humanity ya. Punyai prestasi yang tidak harus membesarkan utang ya. Anies seksi di perbincangan dinilai negatif oleh gerombolan penjilat ya. Kata kerja tapi membesarkan utang.
Pak Anies dan Pak AHY Presiden RI pilihan rakyat dan masyarakat. Ya tentu bukan semua masyarakat lah ya, sebagian. Sekarang ingat 2024 jangan asal pilih presiden nyesel seperti sekarang ini. How come kita bisa bilang asal jangan jangan asal ya, jangan karena dua hal yang saya harus garis bawahi. Pertama, 2014-2019 itu apakah Pilpres sudah berlangsung secara jujur dan adil? This is the question ya. Yang kedua adalah bagaimana mungkin kita mengatakan jangan salah pilih kalau kita kemudian dipilihkan oleh oligarki dengan presidensial threshold. Kan pilihannya kalau nggak Jokowi, Prabowo. Kalau nggak Prabowo, Jokowi. Pada tahun 2014, Sobat Era sekalian, ya pilihannya dua itu saja. Anda mau pilih Prabowo yang bermasalah di era Orde Baru, menantu Soeharto, penguasa otoriter, ya, orang yang sangat kaya, ya, orang yang barangkali tidak pernah mengenal rakyat karena tidak pernah hidup susah, ya kan, dengan seorang Jokowi yang dianggap kinclong di Solo dan dianggap kinclong di DKI, kan begitu. Jadi politik is about perception. Jadi persepsinya adalah pada waktu itu 2014 Prabowo penjahat dan Jokowi orang baik. Maka dalam hal perang persepsi itu Jokowi menang, ya kan? Pada 2019 posisi agak berbeda, tapi lawannya Prabowo lagi. Coba kalau lawannya misalnya orang lain, mungkin tidak gampang juga menang. Kedua, pada 2019 Jokowi sudah incumbent. Semua state aparatus berada di belakang dia. Makanya tidak heran tim Prabowo mempermasalahkan keterlibatan TNI, Polri, dan BIN dalam pemenangan Presiden Jokowi. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya. Nah, karena itulah sebenarnya perjuangan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana membuat Pilpres itu jujur dan adil. Pilpres itu tidak ditunggangi oleh kekuasaan-kekuasaan, oleh kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak boleh ikut dalam kontestasi Pilpres seperti TNI, Polri, dan BIN. Jadi kalau kemarin kan terkesan aktif sekali baik Panglima TNI maupun Kapolri kemana-mana, dan terlihat kan rewardnya sampai sekarang kelihatannya ya. Nah jadi ini yang sebenarnya kita harus betul-betul jaga agar institusi ini tetap netral, dan ini adalah tugas profetik ya, tugas kenabian untuk amar ma'ruf nahi mungkar dari dalam bidang politik bagi Presiden Jokowi, agar dia tidak mengendorse satu calon dan tidak mengerahkan jaringannya, kekuatannya, state aparatus untuk memenangkan satu calon, apalagi sampai mengerahkan kecurangan misalnya. Dia harus menjadi bapak demokrasi, ya, bapak bangsa yang membuat pemilu 2024 jujur dan adil sebaik-baiknya, ya. Minim kecurangan. Kalau bermimpi tidak ada kecurangan rasanya susah ya, minim kecurangan, dan kemudian accepted ya by the people, bisa diterima oleh masyarakat karena sudah sangat baik. Dan itu belum pernah terjadi pada era sebelumnya. Selalu saja Pilpres dan pileg itu kurang dan curang, termasuk juga pilkada. Jadi this is the time for Presiden Jokowi untuk membuktikan, untuk meninggalkan legacy yang baik kepada republik ini, bahwa dia adalah bapak yang menciptakan pemilu yang pertama kali sangat jujur dan sangat adil dalam era reformasi. Jadi kita tunggu ya, dan itu akan menjadi sebuah legacy yang akan dikenang selama-lamanya, ketimbang dia memenangkan salah satu pasangan calon ya, berharap memperpanjang kekuasaan tapi justru merusak Indonesia. Jadi orang yang mengendorse satu pasangan calon kekuasaan dan tidak mempedulikan norma-norma demokrasi, termasuk juga pemilu yang jujur dan adil, sama saja tidak cinta negara, tapi hanya cinta kelompok atau golongannya. Artinya, secara sadar dia ingin mensejahterakan kelompok dan golongannya, tapi tidak ingin mensejahterakan Republik Indonesia secara keseluruhan. Itu yang harus kita pahamkan dan pahami ya. Oke. Pak Anies dan Pak AHY Presiden. Anies layak jadi capres, ya pasti layak ya. RG didatangi LBP langsung impotensi, cuma kayak mau, apa nggak ngejelas maksudnya.
bukan capres lagi Pak, layak jadi presiden RI Pak Anies ya. Jangan kita bicara layak jadi capres atau presiden. Kalau jadi capres ya layak jadi presiden. itu kan ini saja ya, soal semantik saja. Bagaimana mungkin orang layak jadi capres tapi tidak layak jadi presiden ya. Setan tuh bisa dari jenis manusia. Jika manusia sudah sembah uang, manusia harta dunia tanpa halal haram, dia setan dari golongan manusia. Hati tertutup dari kebenaran sebab cara dan tujuan searah benar ya. Anies netral dengan prestasinya bukan karena 212. Oke, menurut saya tidak perlu juga kita menihilkan bahwa ada juga laporan 212 itu ya. Tetapi tidak juga kemudian itu hanya satu-satunya. Kalau berdebat saja nggak bisa, dalam perdebatan dengan Ahok yang juga sangat kuat ya, saya kira nggak akan menang juga. Kita lihat bahwa perdebatan yang dilakukan antara Ahok dan Anies kan luar biasa ya. Jadi kalau tidak memiliki kemampuan berdebat juga ya nggak bisa juga lah ya meyakinkan publik. Kalau misalnya ongol-ongol kata orang Palembang itu, kalau ongol-ongol juga susah juga ya. Jadi kita tidak bisa juga merendahkan Anies karena dia memang memiliki kapasitas untuk itu, pendidikan tinggi ya. Jadi S1 di UGM, S2 di Amerika, S3 di Amerika, masa tidak punya kualitas ya. Karena itu ya janganlah kita underestimate terhadap orang-orang yang memiliki kualitas. Makanya saya katakan dibandingkan Presiden Jokowi ketika mau menjadi presiden, sekali lagi once again jangan salah ini kan, ketika mau menjadi presiden artinya kita back to 2014, kondisi Anies sekarang ya jauh lebih baik, berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan Jokowi di 2014. Jadi once again dibandingkan Jokowi 2014. Jadi nanti perbandingannya adalah Jokowi 2014 ya dan Anies 2024. Maka saya one thing for sure mengatakan bahwa Anies 2024 berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan Jokowi 2014. Jadi sekali lagi dibandingkan Jokowi 2015 dalam segenap aspek ya, in general, aspek pendidikan ya, aspek-aspek lainnya. Ya barangkali yang lebih menonjol dari Jokowi adalah aspek kesederhanaannya ya, aspek komunikasi ke bawahnya. Nah itu mungkin unggul dia dibandingkan Anies ya. Tetapi aspek lainnya misalnya kemampuan internasional, kemampuan lobby ya kan, konsep dan lain sebagainya, Anies jauh lebih unggul. Termasuk Ganjar jauh lebih unggul berkali-kali lipat dibandingkan Jokowi. Ganjar 2024 juga lebih baik dibandingkan Jokowi 2014. Artinya saya ingin mengatakan kepada semuanya, ya jangan khawatir, kita banyak stok pemimpin kita yang siap menjadi Presiden Republik Indonesia dan akan jauh lebih baik daripada Presiden Jokowi ketika memerintah. Prabowo 2024 apakah lebih baik dibandingkan Jokowi 2014? Ya jauh lebih baik karena pengalamannya juga. Nah tapi kalau sekarang ya, nah, kita nggak bisa bandingkan karena satu presiden, satu menteri, satu gubernur ya. Jadi kita bisa membandingkan kondisi yang sama secara imajiner, yaitu sama-sama menjadi calon presiden. Jadi tak perlu khawatir, banyak calon presiden Republik Indonesia ini. Yang sontoloyo adalah karena penerapan presidensial threshold, calon-calon presiden itu terancam tidak bisa dicalonkan. Tidak bisa dia dites oleh rakyat apakah rakyat mau memilihnya atau tidak. Sehebat-hebatnya Anies, sehebat-hebatnya Ganjar, kalau tidak dicalonkan oleh partai politik, selesai. Tidak ada lagi permainan lanjutan ya. Ibarat kata itu seorang pemain bulu tangkis ranking dunia yang tidak bisa bertanding karena timnya dihukum karena COVID. Itu terjadi dengan tim bulu tangkis Indonesia di All England ya pada tahun 2021. Jadi tidak bisa bertanding ya, walaupun di antara mereka ada ranking dunia seperti pasangan ganda putra kita, tapi tidak bisa bertanding. Akhirnya yang mana mungkin mendapatkan gelar juara. Jadi itu perumpamaannya. Sehebat-hebatnya Anda, kalau Anda tidak bisa bertanding, nggak ada gunanya ya. Oke.
Bagi kami dan juga insya Allah sebagian besar rakyat, yang penting bukan tokoh usungan dari partai si moncong. Bang, polling di LC Anies menang telak 77%. Masa Pak Bowo cuma 7%? Jomplang jauh banget sama survei-survei mainstream. Analisanya Bang. Begini sobat era sekalian ya. Saya inginkan misalnya gini, ini mohon maaf ya. Misalnya coba lihat survei di channel-channel yang mendukung Presiden Jokowi. Nah begitu. Nah kalau survei di channel-channel yang mendukung Presiden Jokowi, kira-kira bagaimana angkanya? Kalau di channel-channel yang dianggap so-called oposisi, itu pasti Anies yang menang. Karena Anies bisa dianggap lambang dari oposisi. Nah coba di channel-channel yang mendukung Presiden Jokowi. Saya tidak mau menyebutkan channelnya ya, sesama biskota dilarang saling mendahului. Nah, coba mereka bikin polling. Karena kalau polling di community di YouTube ya, itu tidak bisa mereka rekayasa langsung. Tapi beda kalau seandainya survei-survei tersebut bisa goyang kanan, goyang kiri dan lain sebagainya. Cara mengajukan pertanyaan saja bisa berpengaruh. Kemudian pengambilan sampel juga berpengaruh, presentasi sampel juga berpengaruh. Dan jumlah absolutnya nggak banyak kan, cuma 1.200 saja rata-rata. Tapi kalau polling-polling di community, jumlah absolutnya banyak, bisa puluhan bahkan ratusan ribu. Tetapi tentu orang yang melakukan survei mengatakan, wah itu bukan survei yang ilmiah. Ya oke, nggak apa-apa. Makanya perlu semakin banyak survei, semakin banyak polling agar ada perimbangan, ya kan? Kalau di RH Channel memang mayoritas orang pilih Anies, ya kan? Jadi coba mungkin tampilkan berapa orang yang memilih Anies di dalam survei yang diadakan di RH Channel ya, gitu. Karena intinya adalah RH Channel saya melihat bukan hanya soal dia mendukung Anies, tapi mendukung perubahan. Karena teorinya sederhana, sobat era sekalian, ya. Kalau pemerintahan ini dianggap baik, ya, kalau pemerintahan ini dianggap baik, maka yang menang adalah penerus dari pemerintahan ini, yang dipersepsikan sebagai penerus. Tapi kalau pemerintahan ini dianggap buruk, maka yang menang adalah mereka yang dianggap kubu yang berseberangan. Nah, itu adalah hukum besi dari demokrasi atau demokrasi elektoral, ya. Tapi dengan asumsi pemilihannya jujur dan adil. Kalau pemilihannya abal-abal ya sama aja bohong. Yang kalah bisa menang, yang menang bisa kalah. Kalau pemilihannya abal-abal. Nah, kita berharap pemilihannya tidak abal-abal ya. Oke, sobat era sekalian, jangan pilih Anies kalau diusung oleh PDIP dan PSI atau disandingkan dengan calon dari PDIP dan PSI. Kemudian NTB sudah deklarasi dukung Pak Anies. Prabowo masa lalu, Ganjar masa Jokowi, Anies masa depan. Jawa Timur Lumajang hadir 2024, Anies yes. Maju negaranya, bahagia rakyatnya kalau Anies jadi presiden. Kemudian 9 naga ketar-ketir kalau Anies jadi presiden ya. Kemudian masalahnya satu, semua hampir jadi manusia mutan dari atas sampai bawah, hampir dah jadi mutan. Ini masalah pendidikan, ini masalah sekolah, ini masalah prinsip yang sesuai dengan karakter bangsa dan mayoritas ya. Fail state, habis reformasi terbitlah revolusi, crash landing. Punya presiden pelanga-pelongo, punya prestasi bohong terhebat. Pak Anies luar biasa elektabilitasnya tanpa pencitraan, pada beda dengan sebelah tidak laku pencitraan terus ya. Anies Gatot udah nggak ada lawan, takbir ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya, the right person on the right place. Demi keadilan hakiki, hilangkan rasa sungkan untuk mengadili mantan-mantan presiden jika selama berkuasa memang ada indikasi kuat sudah merugikan bangsa dan negara. Anies for President 2024 ya, Anies Hovifah oke, good.
Buzzer mau bacot apa enggak peduli, yang penting 2024 tetap Anies Prabowo, dah terlalu tuir bung. Oh maksudnya tetap Anies, koma, pakai koma dong, Prabowo dah terlalu tuir bung ya. Karena prestasi bukan baliho ya. Kalau mau perubahan ya capresnya jangan dari istana dan DPR. Itu saja Sobat Era sekalian ya, nanti kita akan lanjutkan dengan hal-hal lainnya, termasuk ada imbauan Amnesty Internasional agar dilakukan lagi penyelidikan lanjutan terhadap kasus Brigadir J. Nah ini menarik, why? Sudah dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan, dan kejaksaan mau ke pengadilan kok masih juga ini ya. Oke, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan berita bohong. Kau bilang berita bohong, aku bilang ini kritik. Ujaran kebencian kau tuduhkan, aku bilang ini kritik. Kau katakan penghinaan, semua serba salah. Aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan, bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah.